Kenapa toko di minggu ini sepi banget ya? Bahkan nggak cuma di minggu ini, 2 sampai 3 minggu belakangan tokonya mulai sepi. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat supaya toko kita ini mulai naik lagi? Lalu apa yang harus kita lakukan supaya toko kita bisa naik lagi dan tentu saja pergi jauh-jauh lah itu toko-toko sepi lah. Oke guys, makanya di video ini gue mau kasih tau kalian beberapa tips dari gue dan juga gue akan kasih tau kalian mengenai apa yang terjadi, kok bisa sih toko ini mulai sepi. Semoga dengan adanya video ini kalian jadi tercerahkan dan mendapatkan solusi ya, itu yang gue mau. Oke, gue akan kasih tau kalian dulu apa sih faktor penyebab kenapa toko ini sepi ya di online shop. Yang pertama itu berita resesi yang bener-bener digoreng banget. Jadi karena berita resesi ini bener-bener setiap hari ada, digoreng terus, sehingga daya beli orang-orang itu mulai menurun. Jadi pada menghemat uangnya, jadi supply dan demand ini mulai berantakan alurnya. Dimana barang-barang ini banyak yang belum terjual, tapi demand-nya berkurang karena orang-orang pada menghemat uang. Jadi perputaran ekonominya ini mulai berantakan. Sehingga yang membuat ini toko kita sepi. Karena orang-orang menahan untuk belanja, jadi ya wajar-wajar aja sepi kan. Yang kedua, market terbagi ke beberapa platform. Kalian tahu lah ya bahwa di market sebelah itu lagi hype banget. Gak perlu gue sebutkan nama brandnya apa, tapi yang pasti kalian udah tahu lah. Itu lagi hype banget dimana mode-mode live streaming dan lagi bakar-bakar duit banget, dimana dipotong diskonnya tuh gede-gedean, lalu gratis ongkir dan sebagainya. Jadi market terbagi nih. Market terbagi atas beberapa platform, ada yang ke platform A, B, C, dan E gitu ya. Pokoknya terbagi, terpecah belah, sehingga mungkin buat kalian yang jualan di satu platform aja mulai berdampak dan merasa kayak, waduh kok sepi banget toko gua, kenapa nih? Jadi ada question mark. Tapi yang pastinya memang terjadi hal seperti ini di mana market terbagi ke beberapa platform. Yang ketiga, kurang lebih sama seperti poin nomor 1 di mana resesi, tapi di sini lebih ke ekonomi sedang tidak baik-baik aja. Wajar banget karena kita abis melewati yang namanya pandemi. Secara finansial ini di saat pandemi kita tuh bener-bener pakai uang tabungan, tapi di saat setelah pandemi ya kita lagi berjuang, kita lagi survive. Sedangkan banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan sebagainya. Sedangkan jadi yang dimana perusahaan itu harusnya bisa menggaji karyawan, ini banyak yang di PHK, sehingga akhirnya orang-orang yang biasanya belanja mungkin kerja di kantoran atau mungkin ada usaha dan sebagainya mulai menurun, sehingga daya belinya menurun juga akhirnya. Makanya ini jadi faktor juga kenapa tokonya mulai sepi. But well, di sini gue nggak mau menjelaskan mengenai apa yang terjadi ya. Ada juga namanya faktor internal di mana kita harus mikirin gimana supaya toko kita tetap bisa dapat penjualan. Karena sebenarnya kalau lo perhatiin bukannya sepi-sepi banget. Audience atau buyer itu tetap ada, tapi gimana caranya kalian menjangkau buyer itu akhirnya bener-bener ngelakuin check out di toko kalian. Masalah ini cuma dapat traffic aja, tapi nggak dapat konversi sama sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Jadi catatan penting buat kalian di sini, gue akan kasih tau kalian beberapa tips supaya kalian bisa mendapatkan orderan yang lumayan banyak lagi, lalu bisa naikin konversi kalian lagi. Tapi gue nggak menjamin karena balik lagi ini sifatnya hanya sharing, jadi gue nggak pernah menjanjikan kalian di video gue kalau ini pasti berhasil. Ini sifatnya sharing, kalian boleh ikutin, boleh juga tidak. Tapi ini bakal penting banget dan ini yang gue lakukan terhadap toko gue dan ketika gue jadi konsultan di beberapa brand. Oke, gue akan kasih kalian 3 solusi supaya toko kalian ini bisa dapetin konversi yang bagus lagi nih, setidaknya di saat lagi sepi-sepinya. Di saat lagi sepi-sepinya karena adanya faktor eksternal. Jadi gue akan kasih kalian 3 solusi dari Rio Gandhi atau by Rio Gandhi. Oke, yang pertama, manfaatkan fitur baru dari marketplace. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa marketplace ini mulai memunculkan fitur-fitur baru. Contohnya, Shopee itu ada Shopee Live, ada Shopee Video, dan ini lagi di-push banget nih fiturnya sama si Shopee. Kenapa gue bisa bilang begitu? Terbukti ketika kalian cek Shopee Video itu lagi banyak banget audiensnya, lagi banyak banget orang yang mengunjungi Shopee. Kenapa? Karena dia mendapatkan koin kalau misalnya menonton videonya. Jadi bisa dibilang ada task atau tugas si audiens kalau misalnya mau mendapatkan koin harus menonton video-video yang ada di Shopee Video. Jadi makanya ini lagi di-push banget sama Shopee. Jadi kalian harus benar-benar memanfaatkan fitur yang lagi di-push banget sama Shopee. Jadi kalau misalnya kalian nggak memanfaatkan, ini akan sangat-sangat disayangkan. Karena kalian bisa mendapatkan traffic dari sana. Makanya di sini gue bilang, manfaatkanlah fitur-fitur baru dari marketplace. Karena fitur baru udah pasti lagi di-push banget sama marketplace. Jadi, kalian harus cobain sih. Tentu saja kalian bisa memanfaatkan kreativitas kalian dalam membuat video. Makanya di sini gue bilang penting banget. Kalau misalnya kalian hanya berfokus kepada jualan online saja tanpa berpikir untuk membuat konten di sosmed dan sebagainya, ini perlahan-lahan kalian akan ketinggalan. Makanya di sini di YouTube gue akan kasih tau kalian mengenai e-commerce, digital marketing, sosial media dan sebagainya. Tapi gue tau banget karena mungkin kebanyakan kalian ini taunya jualan online. Yang gue sharing ke kalian juga jualan online.
Tapi harusnya kalian itu mau mempelajari soal sosial media. Tentu saja di channel YouTube gua akan membahas sosial media juga. Jadi kalian nggak boleh menutup mata mengenai sosial media. Karena sosial media itu bisa dibilang tempat dimana kita belajar juga untuk membuat konten. Bahkan namanya Shopee Video itu adalah seperti sosial media, dimana kita membuat short video. Nah, makanya kita harus gunain banget nih, kita munculin kreativitas kita sebagai toko online. Yang kedua, dulu, sebelum kita lanjut ke poin nomor 2, kalian tahu dong kalian harus ngapain. Jangan lupa untuk like dulu video ini sebagai bentuk apresiasi, dan terima kasih kalian karena gue telah membuat video ini untuk bantu kalian dan sharing ke teman-teman di sini secara cuma-cuma atau gratis. Jadi jangan pelit like, gue cuma minta like aja teman-teman. Jadi yuk like dulu yuk. 1, 2, 3. Oke guys, terima kasih sudah like. Kita lanjut ke poin nomor 2. Yang kedua itu adalah rajin gonta-ganti banner. Maksudnya gimana nih rajin gonta-ganti banner? Mungkin kalau gue pernah bilang perhatikan dekorasi toko kalian, tapi di saat momen seperti ini, kalian tuh harus rajin banget untuk gonta-ganti banner. Gonta-ganti bannernya bukan yang setiap hari ya, bukan yang kayak bener-bener kayak tiap hari ganti atau tiap hari, dalam satu hari kalian ganti beberapa kali, bukan. Tapi gantilah selama kurang lebih 1-2 minggu. Dan bannernya pun itu harus benar-benar memfokuskan kepada produk yang udah laku di toko kamu. Kenapa? Karena produk yang sudah laku di toko kamu memang sudah terbukti tiap hari ada orderan. Sehingga kalian harus nge-push lagi produk tersebut dengan bentuk banner. Dan tentu saja bisa call to action atau bisa diklik langsung ke produk tersebut atau mungkin ke kategori yang kalian laku. Sehingga itu bisa datangin traffic yang banyak, dan gue yakin banget kalian bisa meningkatkan jumlah orderan kalian. Entah itu dalam satu invoice banyak quantity yang terjual, atau mungkin satu customer bisa beli beberapa barang. Jadi manfaatkanlah traffic yang sudah ada dari produk yang sudah laku. Dan pancing lagi dari banner yang kalian buat setiap minggunya. Ingat, dari banner tersebut dan dari produk yang memang sudah laku di toko kalian, ini bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi maksimalkan traffic yang sudah ada dan produk yang sudah laku di toko kalian, dan jadikan itu sebagai konversi yang bisa mendongkrak toko kalian di saat lagi sepi seperti ini. Yang ketiga, cek data analytics kalian, apakah traffic yang kalian dapatkan itu menurun atau masih sama aja. Jadi gini, ketika kita tokonya lagi sepi, kita harus memperhatikan nih, rata-rata tuh traffic kita berapa. Contohnya misalnya gue, untuk daily traffic gue bisa mendapatkan 10.000 sampai 12.000 traffic untuk satu toko, misalnya ya. Lalu ketika gue cek di saat toko lagi sepi, ini kenapa? Mungkin di saat trafficnya masih sama di 10.000 sampai 12.000, tapi ternyata tingkat konversinya rendah banget. Gue bisa mikirin caranya untuk supaya dapetin sales. Berarti gue pikirin marketing campaign yang harus gue lakukan. Jadi ketika kita mendapatkan data nih, oke, di saat toko lagi sepi, ternyata traffic sama-sama aja. Cuman konversi menurun, memang daya beli customer menurun, daya beli buyer menurun. Jadi kita harus mikirin caranya supaya si buyer tersebut gak cuma lihat, tapi bisa langsung belanja. Tapi berbeda nih, kalau misalnya trafficnya ternyata turun. Biasanya kalian daily-nya mendapat 10.000 sampai 12.000, tiba-tiba jadi 8.000 atau 6.000 sampai 8.000. Ini kan ada penurunan. Berarti ada beberapa faktor. Mungkin aja faktor internal di mana kalian ini barangnya mulai ada pesaing, ada kompetitor yang mulai menjual produk-produk dari kalian dan dibanting mungkin harganya, atau mungkin dia penjualan legit banget, atau mungkin dia marketing campaign-nya di mana sehingga dia legit banget naiknya sehingga traffic kalian menurun. Atau mungkin memang kalian ini salah ngelakuin promosi, atau mungkin kalian mendapatkan penalti di toko kalian. Pokoknya banyak faktor internal yang akan terjadi lah. Ya, balik lagi ya, di luar faktor eksternal tadi gue sebutkan di awal-awal video. Makanya di sini penting banget, gue pernah bilang ke kalian, penting banget yang namanya kalian mempunyai produk hero. Karena kalau misalnya kalian ada produk hero, ini bakal ngebantu kalian banget supaya di saat momen-momen seperti ini, kalian tetap bisa mendapatkan orderan. Dan ketika ada orderan, kalian bisa pancing ke produk-produk yang lain juga jadi ikut laku. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada produk hero, fokuslah untuk mencari produk hero. Dan gue juga pernah bilang di video-video gue, minimal kalian punya produk hero itu 3-5 lah di awal. Sebisa mungkin sih lebih, tapi untuk di awal-awal kalian bisa fokusin di 3-5 produk hero dulu. Jadi saran dari gua, tentukan next step atau langkah selanjutnya ketika toko lagi sepi. Jangan cuma diem. Gua tahu banget ada namanya faktor eksternal yang tadi gua bilang soal ekonomi dan sebagainya. Tapi tetap kita sebagai toko, kita sebagai owner, kita harus mikirin gimana caranya walaupun di saat traffic lagi sepi, kita tetap bisa dapetin traffic dan konversi yang oke. Ya minimal kalau misalnya ada penurunan 30%, kita bisa pangkas lah, jadi kayak cuma penurunannya 10% aja. Walaupun masih ada penurunan, tapi it's okay, namanya lagi begini. Dan ini lagi masuk ke akhir tahun, wajar banget ada penurunan, karena biasa akan mulai heboh lagi di bulan Desember atau November udah mulai ada kenaikan. Tapi balik lagi ya, tergantung kategori. Beberapa kategori mungkin ada yang lagi naik,
Tapi beberapa kategori ada yang lagi turun. Mungkin di saat kalian lagi menonton video ini, kalian adalah kategori yang termasuk lagi turun. Dan saran juga dari gua, jangan pernah puas ketika kalian mendapatkan orderan yang banyak, di saat kalian mendapatkan traffic yang banyak. Karena kita ini berjualan di online ini bisa dibilang public. Kompetitor juga jualan di online di satu platform yang sama, di satu wadah yang sama. Kita jangan pernah puas, selalu cek, selalu mau belajar, pelajari juga update-update yang terjadi. Kalian bisa nonton video gue juga karena gue juga sering update-update mengenai jualan online dan sebagainya. Jadi kalian jangan males dan kalian tetap watch dan kalian juga tetap nonton video-video dari Ryogan. Oke, segitu aja solusi dari gua. Ingat ya, tadi ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Tapi untuk faktor eksternal, oke lah, memang itu dunia lah ya. Tapi kalau faktor internal kita masih bisa menanggulangi supaya tetap bisa dapetin penjualan dan traffic yang oke. Oh ya guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekali lagi. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalau misalnya gue upload video kalian nggak ketinggalan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan lah guys, karena ini bakal seru banget. Dan jangan lupa yang mau join grup Telegram gue, itu ada forum diskusi, silahkan join, linknya di deskripsi. Kalau misalnya mau beli digital course gue mengenai caranya jualan online, soal iklan, bedah toko, dan sebagainya, kalian bisa kunjungi di desti.store/Ryogandhi. Di situ ada beberapa digital course gua. Tentu aja kita akan membahas mengenai spesifik konten di sana. Itu tapi berbayar ya guys. Jadi kalian bisa kunjungi. Dan kalau misalnya ingin mengetahui informasi webinar, kelas offline, bisa ke nomor ini. Itu hanya untuk informasi webinar dan kelas offline aja. Tapi untuk penawaran-penawaran lain itu harus di email. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga membantu dan mendapatkan insight baru. Dan tetap semangat, tim Cuan Rio. Peace out.